wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya membacakan narasi sejarah Syuro dari Said Ibnu Taus yang kemarin ditonton videonya, ini narasinya yang perjalanannya kemarin tentang sampai kepada Ubaidillah bin Ziyad. Nah, setelah perjalanan yang kemarin, setelah itu Ubaidillah bin Ziyad menulis sepucuk surat kepada Yazid bin Muawiyah dan memberitahukan kepadanya bahwa ia telah berhasil membunuh Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah. Menanggapi surat tersebut, Yazid membalas dengan mengirimkan surat yang berisi rasa terima kasihnya atas apa yang telah diperbuat oleh Ibnu Ziyad terhadap mereka berdua. Selain itu, dia juga mengabarkan akan keberangkatan Al-Husain menuju Kufah, sekaligus memerintahkannya untuk menindak tegas dan memenjarakan siapa saja yang condong kepadanya, walaupun atas dasar praduga murni. Al-Husain meninggalkan kota Makkah pada hari Selasa tanggal 3 Zulhijjah dan menurut pendapat lain tanggal 8 Zulhijjah tahun 80 Hijriah, sebelum berita terbunuhnya Muslim bin Aqil sampai ke telinga beliau, karena beliau keluar dari Makkah pada hari Muslim bin Aqil terbunuh. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari al-Imami dalam kitabnya Dalail al-Imamah meriwayatkan dari Abu Muhammad Sufyan bin Waqi dari ayahnya Waqi dari Al-Masih, ia berkata, Abu Muhammad Al-Waqi dan Zuhra bil Khalij mengatakan kepadaku, kami pergi menemui Al-Husain bin Ali 3 hari sebelum beliau keluar menuju Irak. Kepada beliau, kami katakan kepada penduduk Kufah adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Hati mereka bersama beliau, tapi pedang mereka menghadap beliau. Kemudian beliau menunjuk ke atas, tiba-tiba pintu-pintu langit terbuka dan para malaikat turun ke bumi dalam jumlah yang terhitung kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata, jika bukan karena takdir yang sudah ditentukan dan dekatnya kematianku, akan kuperangi mereka dengan pasukan malaikat ini. Akan tetapi di sanalah pusaraku dan pusara para sahabatku. Takkan ada yang selamat kecuali anakku. Disebutkan bahwa ketika hendak berangkat menuju Irak, di depan halayak beliau berdiri menyampaikan khutbahnya. Maha suci Allah, segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Tiada kekuatan kecuali dengan izinnya. Salawat dan salam Allah atas Rasulnya. Bagai seuntai kalung yang melingkar di leher seorang dara. Betapa rindunya aku untuk segera berjumpa dengan para pendahuluku, melebihi rindunya Yakub kepada anaknya Yusuf alaihissalam. Sebaik-baik hal bagiku adalah kematian yang akan kualami. Aku dapat menyaksikan badanku dicabik-cabik oleh serigala-serigala buas padang pasir di sebuah tempat di antara Nawasis dan Karbala. Mereka lalu mengisi penuh kantong-kantong mereka yang kosong, dan tak ada lagi tempat pelarian dari kejaran takdir. Ridho Allah dan ridho kami Ahlul Bait, kami akan tabah menghadapi segala cobaan dan ujiannya, dan berharap Allah akan memberikan pahalanya yang besar kepada mereka yang sabar. Daging yang berasal dari Rasulullah tidak akan terpisah darinya, tapi sebaliknya akan berkumpul dengannya menjadi satu di hadapan Allah Tuhan yang Maha Suci. Beliau akan
beliau akan gembira melihat mereka, dan melalui mereka lah semua janjinya akan terpenuhi. Barang siapa yang siap mengorbankan jiwa raganya demi kami dan ingin segera berjumpa dengan Allah, segera bergabung dengan kami, karena esok pagi akan aku segera berangkat, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Diriwayatkan dari Muhammad bin Daud al-Qami dengan sanadnya dari Abu Abdillah Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, pada malam hari keberangkatan Al-Husain alaihissalam dari Makkah menuju Kufah, Muhammad bin Al-Hanafiyah datang menemui beliau dan berkata, saudaraku, bukankah engkau telah mengetahui kelicikan penduduk Kufah terhadap ayah dan abangmu? Aku takut dan cemas nasibmu akan berakhir seperti mereka berdua yang telah lebih dulu pergi meninggalkan kita. Aku memohon agar engkau mau tetap tinggal di sini, karena engkau adalah orang yang paling mulia dan terhormat di kota suci ini. Al-Husain menjawab, adikku, aku takut Yazid bin Muawiyah akan membunuhku di kota suci ini, sehingga aku menyebab terinjak-injak kehormatan Baitullah. Ibnu Al-Hanafiyah berkata lagi, kalau begitu pergi saja ke Yaman atau ke kota lainnya. Di sana orang-orang akan menghormatimu sehingga tidak ada orang yang dapat mencelakakanmu. Baik, aku pertimbangkan saran itu, jawab Al-Husain. Mendekati subuh, Al-Husain bergerak meninggalkan kota. Berita keberangkatan beliau segera sampai ke telinga Muhammad bin Al-Hanafiyah. Bergegas ia pergi menyusul Al-Husain. Ibnu Al-Hanafiyah menarik tali kekang kuda yang dinaiki oleh abangnya. Itu seraya berkata, bukankah engkau telah berjanji padaku untuk mempertimbangkan saranku, wahai saudaraku? Benar, jawab Al-Husain. Lalu mengapa engkau buru-buru pergi? Tanyanya lagi. Dalam jawabannya Al-Husain berkata, setelah engkau pergi meninggalkanku, Rasulullah SAW datang kepadaku dan bersabda, anakku Al-Husain, pergilah karena Allah berkehendak untuk menyaksikan mati terbunuh. Muhammad bin Al-Hanafiyah tersentak kaget dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mengapa engkau membawa wanita-wanita ini bersamamu, padahal kepergianmu seperti yang engkau katakan? Al-Husain menjawab, beliau juga bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melihat mereka diseret sebagai tawanan. Kemudian beliau mengucapkan selamat tinggal kepada adiknya itu dan meneruskan perjalanannya. Kemudian Al-Husain alaihissalam memulai perjalanannya. Ketika sampai di Ta'im, Imam alaihissalam berpapasan dengan rombongan yang membawa hadiah. Utusan Buhair bin Kaisan al-Himyari, gubernur Yaman, hadiah yang sedianya akan diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Itu beliau ambil karena beliau adalah pemimpin kaum muslimin yang sebenarnya. Kepada pemilik unta pembawa hadiah tersebut, Imam Al-Husain berkata, barang siapa yang mau ikut bersama kami pergi ke negeri Irak, upah sewa untanya akan kami bayar dan akan kami perlakukan dengan baik. Dan barang siapa yang tidak mau dan ingin berpisah dari kami,
upah perjalanannya yang telah ia tempuh akan kami berikan. Sebagaimana menerima tawaran baik Al-Husain alaihissalam dan yang lain memilih untuk tidak meneruskan perjalanan bersama beliau. Kemudian Al-Husain melanjutkan perjalanannya sampai di Zatu, Irak. Beliau berjumpa dengan Bishr bin Ghalib yang baru saja meninggalkan negeri Irak. Imam alaihissalam bertanya kepadanya tentang keadaan penduduk Irak. Bishr menjawab, "Aku baru saja meninggalkan satu kaum yang hati mereka bersamamu, tetapi pedang mereka bersama Bani Umayyah." Imam lantas berkata, "Orang ini berkata benar, Allah berbuat sesuatu yang Dia kehendaki dan menentukan apa yang Dia mau." Al-Husain melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di Salabiyah, matahari sudah tinggi. Beliau beristirahat dan tertidur. Setelah bangun, beliau berkata, "Aku mendengar suara yang mengatakan, kalian pergi disertai oleh maut yang siap mengantarkan kalian ke surga." Putra beliau yang bernama Ali segera bertanya, "Ayah, bukankah kita berada di jalan yang benar?" "Ya, demi Tuhan menjadi tempat kembali semua hamba," jawab Al-Husain. "Kalau begitu, kita tidak perlu takut menyongsong kematian," ujar sang anak Man. Dengan perasaan bangga, Al-Husain alaihissalam berkata, "Semoga Allah memberimu sebaik-baik pahala yang Dia berikan kepada anak yang berbakti kepada orang tua." Malam itu Al-Husain bermalam di tempat tersebut. Esok harinya seorang penduduk Kufah yang dikenal dengan nama Ibu Hiraz al-Azdi datang menemui beliau. Setelah mengucapkan salam, Abu Hirrah berkata, "Wahai putra Rasulullah, apa yang mendorong Anda meninggalkan kota suci Allah dan kota suci kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Al-Husain alaihissalam, "Hai Abu Hirrah, ketika Bani Umayyah merampas harta andaku, aku bersabar. Demikian pula sewaktu mereka menginjak-injak kehormatanku. Kini mereka ingin membunuhku. Karena itulah aku pergi melarikan diri. Demi Allah, aku pasti akan dibantai oleh sekelompok orang. Dan Allah akan menghukum mereka dengan kehinaan dan kebinasaan. Allah akan menjadikan mereka dikuasai oleh orang yang akan menghinakan mereka, sehingga mereka menjadi hina lebih dari bangsa Sabah. Saat diperintah oleh Allah, seorang wanita menguasai harta dan jiwa mereka, lalu menghinakan mereka." Al-Husain alaihissalam meneruskan perjalanan. Sekelompok orang dari Bani Fazarah dan Buzailah berkata, "Kami bersama Zuhair bin Qain meninggalkan kota Makkah. Kami berjalan bersama dengan rombongan Al-Husain alaihissalam. Sebenarnya kami tidak suka melakukan perjalanan ini bersama Al-Husain, karena beliau membawa rombongan wanita. Maka dari itu, jika beliau berhenti di suatu tempat, kami pergi ke tempat yang lain beristirahat di sana. Suatu saat beliau berhenti dan beristirahat di suatu tempat, kami pun terpaksa berhenti. Sewaktu kami asyik menyantap hidangan makan siang yang telah disiapkan, tiba-tiba utusan Al-Husain alaihissalam menemui kami. Setelah mengucapkan salam, dia berkata, "Wahai Zuhair bin Qain, Abu Abdillah mengutusku untuk meninggalkanmu. Kami semuanya meletakkan kembali makanan yang sudah ada di tangan dan duduk mematung seakan-akan akan ada burung yang hinggap di atas kami." Istri Zuhair yang bernama Dailan binti Amr meneguk
menegur dan berkata, "Subhanallah, putra Rasulullah memanggilmu dan engkau tidak akan datang menemuinya. Pergi dan temui beliau. Dengarkan apa yang akan beliau katakan kepadamu." Zuhair bangkit dan pergi menemui Al-Husain alaihissalam. Tak lama kemudian dia datang kembali kepada wajah yang berseri-seri. Lalu dia meminta barang bawaannya dan pergi bergabung bersama Al-Husain alaihissalam. Kepada istrinya, Zuhair berkata, Engkau aku cerai. Aku tidak akan menginginkan apa-apa kecuali kebaikan untukmu. Aku bertekad untuk bergabung dengan Al-Husain alaihissalam dan mempertaruhkan nyawaku demi beliau." Lalu Zuhair memberikan harta yang menjadi hak sang istri kepadanya dan menitipkannya pada sanak keluarganya untuk mereka serahkan kepada keluarga terdekatnya. Sang istri menghampiri Zuhair dan mengucapkan selamat jalan dan berlinang air mata dan berkata, "Allah menjatuhkan pilihannya atasmu. Aku memohon engkau tidak lupa padaku di hari kiamat kelak di hadapan kakek Al-Husain alaihissalam." Kemudian Zuhair berkata kepada kawan-kawannya, "Siapa di antara kalian yang mau ikut bergabung bersamaku? Siapa yang tidak ingin bersamaku, berarti hari ini adalah hari terakhir hubungan kita." Al-Husain alaihissalam melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di tempat yang bernama Zubalah, Syahadah Muslim bin Aqil, di tempat Syahadah Muslim bin Aqil di tangan Al-Gojo ibnu Ziyad, sampai kepada beliau sebagian anggota rombongan Al-Husain alaihissalam yang masih menginginkan yang masih menginginkan hidup dan memiliki keraguan-raguan di dalam hati segera pergi meninggalkan beliau. Kini hanya sanak keluarga dan sahabat-sahabat setia Al-Husain alaihissalam yang masih dengan tegar berada di samping imam. Jadi tangis histeris memecahkan suasana menyambut berita syahadah Muslimin Aqil dan air mata telah membasahi semua tempat. Al-Husain kembali meneruskan perjalanan ke tempat Allah yang telah memerintahkannya. Tiba-tiba muncul para Zdak yang datang menemuinya setelah mengucapkan salam. Dia berkata, "Wahai putra Rasulullah, mengapa Anda masih saja percaya pada orang-orang Kufah? Padahal mereka baru saja membunuh Muslim bin Aqil, sepupu dan pengikutmu yang setia." Dengan berlinang air mata, Al-Husain alaihissalam menjawab, "Semoga Allah merahmati Muslim. Kini dia berada di dalam kenyamanan, kesenangan, kemuliaan, dan keridhaan Allah. Dia telah melakukan tugasnya. Dengan baik, dan sekarang tugas itu menjadi tanggung jawab kita semua." Lalu selanjutnya Al-Husain menulis surat kepada Sulaiman bin Surad, Musayyib bin Najbah, Rufa'ah bin Sahadah, dan kelompok orang-orang Syiah dan Kufah yang beliau kirimkan lewat Qais bin Musahar al-Sayyidawi. Ketika hampir masuk kota Kufah, Qais dihadang oleh Husain bin Numair, pengikut setia Ubaidillah bin Ziyad. Untuk memeriksanya, Qais mengeluarkan surat yang ia bawa dan merobek-robeknya. Husain menangkap dan membawanya ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad. Setelah sampai dan berdiri di hadapan Ibnu Ziyad, bertanya,
siapa kau? Aku salah seorang pengikut setia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan anaknya. Jawab Qais. Lalu mengapa surat itu? Agar kau tidak mengetahui isinya. Jawab Qais dengan ketus. Dari siapa dan untuk siapa surat itu? Tanyanya. Dari Al-Husain untuk sekelompok orang Kufah yang tidak ku ketahui namanya. Ibnu Ziyad naik hitam dan berkata, demi Allah, kau tidak akan kuizinkan untuk meninggalkan tempat ini sebelum memberitahu nama-nama mereka, atau kau naik ke atas mimbar untuk melaknat Al-Husain, ayah dan saudaranya. Jika tidak, kau akan kubunuh dan kucincang. Mendengar itu, Qais berkata, nama-nama mereka tidak akan kusebutkan. Tapi kalau melaknat Al-Husain, ayah dan saudaranya, aku siap untuk melakukannya. Qais naik ke atas mimbar setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memuji dan mengagungkan Ali dan keturunannya. Setelah itu dia melaknat Ubaidillah bin Ziyad dan ayahnya serta seluruh antek-antek Bani Umayyah. Katanya, wahai penduduk Kufah, aku adalah utusan Al-Husain bin Ali alaihissalam. Beliau masih berada di suatu tempat saat aku kemari. Pergi dan sambutlah beliau. Berita ini segera sampai telinga Ibnu Ziyad yang lalu memerintahkan untuk melemparkan Qais dari atas atap istana. Qais lalu dijatuhkan dari atas istana dan tewas seketika sebagai syahid. Berita kematian Qais sampai ke telinga Al-Husain alaihissalam dengan air mata yang tak dapat dibendung lagi. Imam memanjatkan doa, ya Allah, berikanlah untuk kami dan para pengikut setia kami satu tempat mulia di sisimu. Kumpulkan kami bersama mereka di tempat yang Engkau penuhi dengan rahmat. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian narasi sejarah. Kita tonton lagi episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan duka untuk mengenang Al-Husain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.